Oke. Nah, lihat pertanyaan pada soal. Total luas ruang tamu. Ingat, kalau ada soal seperti ini langsung baca pertanyaannya. Total luas ruang tamu dan luas ruang keluarga pada Dena. Nah, ruang tamu ini toh Iya. ruang tamu, ruang tamu ini. Ruang keluarga yang ini. Oke. Itu yang ditanyakan. Totalnya luas ruang tamu. Nah, kita perhatikan di sini. Berarti kalau cara menghitungnya adalah gimana dong? Cara menghitungnya yaitu adalah kita harus menghitung dulu yang semuanya ini. Dapur, toilet, kamar, kamar satu, garasi. Baru nanti kita kurang nih, kurangi nih semua ini. Nanti dapatnya luas ruang keluarga dan ruang tamu. Gitu. Nah, kita baca dulu yang pertanyaan di atas ini ya. Gambar di bawah ini menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 2 meter kali 16 meter. Ini luas bangunannya, luas bangunan keseluruhan adalah 12 kali 16. Nah, ini ternyata dia pakai skala. Skalanya adalah 1:100. Nah, jadi nanti luas bangunannya kita kurangin dengan luas dapur, toilet, kamar satu, kamar dua gitu. Paham? Paham. Nah, gitu ya. Nih. Jadi sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Kita tentukan diketahui kalau luas bangunan adalah 12 kali 16. 12 kali 16 berapa? Coba cakar dulu kalian. 12 kali 16 berapa? 192. Oke, 192. Nah, kita lihat di sini. Kalau hitung dulu kamar satu, kamar 2, dan toilet. Kamar 1. Kamar satu, kamar 2. Nih, kita langkah pertama adalah nih, tentukan dulu luas kamar satu, 2, dan toilet. Luas kamar satu, 2, dan toilet. Oke. Nah, kita lihat apa yang diketahui di sini. Lihat panjangnya berapa? Panjangnya kamar satu, 5 cm. 5 cm. Terus lebarnya, bentar. Panjang sama dengan, nih. Ini panjangnya, panjang. Ini Lebar. lebar ya. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya harusnya 6. 6, harusnya panjangnya 6 ya. Nah, lebar. Lebar kamar satu, kamar 2. Berarti sampai di sini gitu. Nih, Ya. lebarnya berapa? Ini kan 5. 4. Berarti berapa itu totalnya? 14. 14. Nah, toilet kira-kira berapa? Nah, kita lihat kalau luas bangunannya adalah 12 kali 16. Berarti 16 kurang lebarnya harusnya 16, toh? Berarti di sini kalau lebarnya ke sini 16. Berarti kalau toilet sisa berapa di sini? Berapa senti? 16 kurang 14. Sisa 3. Sisa 2. Ya, sisa 2 gitu ya. Sisa 2. Asih paham sampai di sini deh? Paham. Paham ya? Nah, sisa 16 kurang, berarti lebarnya ada lebar apa nih? Lebar toilet 2, 2 ya. Lebar toilet 2, 2. Bentar. Ini 6, lebar 5 tambah 5 berarti lebar toilet 2. Nih. Berarti eh kalau kita udah hitung ruang tamunya berarti berapa? Karena kita yang mau cari adalah kamar satu, kamar 2 sama toilet. Berarti berapa lebarnya?
2 Oh, tambah 5 tambah 5. 12. Berarti harusnya di sini adalah 12 sama 12. dengan berapa ya? Oh, harusnya di sini adalah karena tadi adalah didapat Mito kalau lebarnya toilet adalah 2, berarti di sini lebarnya adalah nih 5 tambah 5 tambah 2 sama dengan 2 12. 12 gitu. Nah, jadi totalnya di sini adalah luas, panjang kali lebar sama dengan 6 kali 12 12. sama dengan 72. 72. Nah, dapat kita sehingga luas ruang tamu ditambah luas ruang keluarga nih sama dengan kita kurangin luas bangunan dikurangin sama luas ini. Berapa? Hmm, Luas Berapa luas bangunan dikurang dengan luas bangunan kurang luas kamar satu, dua, kamar satu. Sama kurangin juga dapur sama garasi. Kan kalau dapur kan dapat begitu kalau dia 20 cm. Garasi juga 24. Itu dikurangin juga. Yaitu luas luas apa tadi nih? Luas garasi, luas dapur, dan yang ini kita sebut sebagai A ya. Ini adalah A. Ini. Kita simbolkan sebagai A. Berarti ditambah A. Luas bangunan sama dengan 192. 2. Nih, kurang luas garasi sama dengan Luas garasi 24. 24 ditambah 2 luas dapur, Luas 20. luas kamar satu 2 dan toilet berapa? 12. 70 Eh, nih, 72. 72. Berapa semua hasilnya di sini? Tunggu, tunggu, tunggu. 260. 192 dikurang berapa? 192. 24 tambah 20 tambah 72 berapa? 24 tambah 42. 40. 24 tambah 20 tambah 72. 116. Nah, 116 hasilnya berapa? 100. 76. Nah, 76. Hmm. Jadi jawabannya adalah yang A. gitu. Oke? Oke, oke. Kalau Asi paham, Dek? Paham. Paham deh kita. Bilang kalau tidak paham, nah. Nah, Ya. oke. Karena waktu sisa 20 menit, kita pakai dulu untuk melihat soal-soal Dena. Karena saya sudah bagi linknya, toh. Iya. Karena saya sudah bagi linknya. Ini. Kita masuk ya di link-link soal. Mana tadi itu? Ini ya. Oke. Terus saya mau kasih lihat dulu soal. Ini soalnya. Nah, pertama, kalian mau masuk ke soal yang mana dulu? Kalian kepo. Apa? Tunggu, tunggu, tunggu. PU, PBM, PPU.
PBM dan PPU. PBM dan PPU ya. Oke, poin ya. PBM dan PPU. Nah, dunia format. Nih. Soal ini deh, nah. Kalian bisa pelajari karena ada video pembahasan soalnya, nah. Nih. Tapi ini kan H-3 media. Pokoknya ringan-ringan bisa aja deh. Ringan-ringan yang kita pelajari. Gitu. Nah, soalnya seperti ini PBM. Lihat mah kita. Nih. Kayak kalian ada teks, baru kalian pasti yang ditanyakan adalah tentang kalimat berikut tentang kayak apa ya? Kayak kalimat utama, kalimat apa lagi nih? Kalimat misalnya nomor 1 ya kita baca. Pokoknya baca dulu pertanyaannya. Nah, ini soal yang kayak aduh banyak sekali orang kayak kalau saya dulu tuh mengantuk kak baca mengantuk kak dulu karena dulu jadwalku itu kayaknya siang. Oh, bukan siang, sore sampai maghrib kak di Unhas dan PBM. Pokoknya mengantuk kak lah kerja ini dulu. Nah, dulu tuh di sini pertanyaan pertama, kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam teks bacaan di atas agar informasi dalam paragraf semakin lengkap. Nah, pokoknya baca lagi dulu apa pertanyaannya. Berarti ini kalimat apa ya maksudnya? Harusnya tidak jauh di bagian-bagian begini. Ini ya seperti ini Dena, kalimat-kalimatnya, pertanyaan-pertanyaannya. Terus nomor 2, jika informasi pertanyaan 1 ditambahkan ke dalam teks, kalimat yang menampilkan informasi berulang. Nah, lihat lagi yang mana. Kalimat yang keberapa. Kalimat itu hitungannya per titik. Nah, kalimat 1 tuh. Kalau misalnya sekitar, X1 sampai sekitar, sampainya pekan ini itu adalah kalimat 1. Kayak begitu nah. Atau ini ada juga tandanya. Ada 1, 2, 3, 4, 6, kayak begitu. Terus, gimana lagi ya? Nih, hal apa yang perlu diperbaiki dari kalimat 8? Kayak begitu pertanyaan-pertanyaannya. Kata yang bercetak tebal, kalimat yang mana? Konjungsi kata penghubung, kayak begitu. Ini seperti itu, PBM. PBM ada berapa soal kemarin garis jelaskan? PBM. Ada berapa soal yang garis jelaskan? Maksudnya yang keluar garis jelaskan berapa soal PBM? Mana itu? PBM ada 20 soal enggak ya? 20 soal ya? Iya, 20 soal. PBM 20 soal. 20 soal atau sekitaran itulah 20 soal kan HPK 20 soal juga. Gitu. Terus kalian akan mencari tentang nomor 11 lihat ya, karena saya nggak bisa pakai ballpoint karena di sini harus di-save dulu. Nih 11 kalimat yang memerlukan perbaikan dari segi unsur kalimat. Yang kayak begini, kembali lagi baca lagi nih ya, gitu. Kayak satu teks itu mewakili sampai 5 nomor, teks ketiga kayak begitu. Kalimat 1 yang perlu dipersempurnakan itu nomor 13 ya, nomor 13. Kalimat yang dapat dihilangkan yang mana? Nih kalau misalnya dari Indah sama Asi, Indah merasa kuatnya menyelesaikan soal yang subtes berapa? Yang subtes apa, Dek? Yang itu kayak yang bentuk cerita-cerita ya. Yang kayak begini PBM. Ya. Nah, pastikan Indah itu menjawab benar di situ semuanya. Sebisanya tuh kumpulkan poin tadi di situ besar. Kalau misalnya kalian merasa kurang kayak, kayaknya pusing kayak di PMK dan kayaknya kurang skorku di situ. Nah, maksimalkan poin itu di kekuatan tak. Yang mana kirasa paling benar, ini paling jawab soalnya. Misalnya, Indah merasa PBM kekuatanku. Berarti harus minimal itu 20 soal, aku jawab semua yang benar. Yakin kayaknya jawabanku paling benar, Mila. Nggak mungkin salah. Nah, maksimalkan kekuatan di situ. Kalau misalnya selain PBM mungkin ada PU, maksimalkan kekuatannya di situ, jawab paling benar, sebisanya paling benar. Karena di TOM itu kalau PK ini bakal kayak turun nih lah, tak skor tak gitu. Jadi setidaknya ada subtes yang kasih tinggi begitu. Kalau Asi merasa
di antara subtes UTBK kekuatannya di mana? Di begini, Kak. Oh, di soal-soal begini juga. PU. Iya. Oke, kita mirip begini ya kalau PBM. Nah, kita coba masuk PU ya. Kita masuk ke PPU. Kalau PPU itu bentukannya seperti ini ya. PPU itu kayak mirip-mirip sih. Cuma biasanya tuh kayak ada soal bahasa pandanya begitu. Biasanya di akhir-akhir itu biasanya 1 sampai 2 soal ada soal bahasa panda. Nih, PPU itu kayak lebih kepada apa ya? Kayak sebenarnya beda-beda tipis sih, kayak soalnya ada teks pertama, kemudian gagasan pokok, kemudian apa inti dari kalimat, kayak gitu. Hubungan antara kalimat 5 dan kalimat 6 kayak seperti itu. Kemudian ada teks lagi. Nih, agak-agak mirip sih sama PBM, PPU. Tapi PPU itu katanya yang aku dengar itu ada bahasa pandanya kayak bonus. Nggak tahu itu apakah di kayaknya 1 sampai 2 soal di kayaknya. Cuman nggak tahu masuk di PPU bahasa panda gitu. Nah, berdasarkan konteks pembahasan sumber bacaan, apa yang terjadi, kayak kesimpulan-kesimpulan itu masuk di PPU. Nih, penulisan kata yang salah. Ini kayak harus saya jelaskan tadi tuh kayak apa-apa saja yang ke bagian besar keluar. Nah, mirip-mirip kalimat yang tidak efektif. Tadi kan saya jelaskan soal yang keluar itu kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Kayak begitu ya. PPU kayak begini, mirip sama PBM. Oke? Paham? Saya paham. Nanti kalian cek saja pembahasannya di sini. Ada di pembahasan 1. Nih, ternyata yang kayak begini pembahasannya. Nih ya. Terus, habis PBM PPU, mau di subtes mana lagi? Di mana di Mana kira-kira kalian merasa di mana? Ayo, penalaran matematika. PM ya, PM. Nih, PM. Kita masuk di pakai soal pertama. Nah, itu Karisa sudah tahu. Kasih tanya toh kalau yang PM itu keluar peluang. Kalian kalau lihat ada probabilitas itu peluang. Kayak kombinasi, permutasi, banyaknya cara, pertanyaan-pertanyaan itu kayak banyaknya cara memilih pria dari 3 orang, pria begini-begini. Pokoknya itu adalah peluang. Dan juga kata orang, peluang itu tidak muncul di PK, peluang itu muncul di PM. Gitu. Nih kayak soal cerita juga tapi ya namanya juga matematika ya. Karisa saja toh merasa kayak bisa Kak di PK tapi tidak bisa Kak di PM. Gitu kayak berasa tidak menguasai dua-duanya kayak lebih condong Kak di PK daripada PM menyelesaikan soal. Kalau di PM biasanya kadang ada beberapa soal kayak aduh kayaknya nggak mengerti kayak ini. Kayak begitu. Kayak di manusia normal aja juga yang kayak nggak harus matematika terus juga kerja deh. Gitu. Oke, semua jurusanku matematika jadi Karisa mengajar matematika gitu. Terus ada bilangan berpangkat, materi statistika, ini ada semua materi-materi yang sering muncul. Tidak sama nih fungsi aljabar nih, Karisa tadi kasih tahu fungsi aljabar itu sering keluar juga di UTBK hari pertama kemarin. Nih model matematika, kemudian ya itu sih, nih aritmatika sosial tuh. Nah, Karisa juga saya jelaskan, aritmatika sosial keluar, peluang keluar, fungsi aljabar keluar, kayak gitu. Nih, pokoknya ini gambaran-gambaran soalnya, Dina, kayak ya begitu, kayak bervariasi lah. Dalam matematika pasti ada soal ceritanya dulu. Oke, nah next ke soal yang mana lagi? Kalian paham itu di PM? Gambaran-gambaran Paham. paham. Karisa hanya spill SNBT paket soal 01 saja, nah. Nih, sehabis PM mau kemana lagi? Hmm, Habis PM penalaran umum. penalaran umum. Nah, penalaran umum itu kayak begini juga, kayak pokoknya itu dia bahasa Indonesia lah, kayak tapi banyak kayak mengecoh kayak manakah kayak misalnya seperti ini tahu pakai 001 teks lagi teks gitu. Banyak kan paragraf 1 manakah ini pernyataan yang benar. Kayak ini aku bilang kayak mirip-mirip ke semua jawabannya begitu. Kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan.
Alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Kayak sesuatu jawaban-jawaban, opsi jawabannya itu kayak mengulang-mengulang kayak begitu ya. Jadi banyak kayak, yang mana ini benar di kayak aduh yang mana ini kayak benar semua lagi kayak masuk semua lagi di teksnya. Lihat lagi nih pertanyaan pertama. Menurut tak bagaimana? Kayak mirip-mirip. Iya. Nah, itu orang yang bilang di pojok SNBT yang hari kemarin itu bilang banyak sekali jawaban di PU yang kayak bikin kayak terkecoh dan banyak jawaban yang memungkinkan kayak benar semua ya, kayak A bisa jadi benar, B bisa jadi benar, D bisa jadi benar kayak begitu. Jadi sebisa di sini tuh fokus ke baik-baik, dan lihat apa yang paling kayak mendekati begitu, yang paling tepat begitu ya. Oke. Nah, di pertanyaan kedua, berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, simpulan juga muncul ternyata di PU ya. Nih, terus simpulan yang paling mungkin. Terus ini juga pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun, kayak begitu ya. Nih, nah pokoknya manakah pernyataan yang benar di nomor 8. Kemudian simpulan yang benar yang mana? Seperti itu. Terus pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang mewakili soal cerita lah. Nih, nah di PU juga ada muncul soal begini deh. Nah, ada soal yang kayak gimana di soal matematika dasar. Lihat coba di sini. Jadi harus kuat-kuat dan aja kaget bilang, ih kok ada soal begini nah PU. Nah, ada juga soal PK. Kayak ini di soal-soal begini itu kayak soal-soal PU juga masuk ini deh yang kayak tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Kira-kira menurut yang mana ini? Ayo coba memikirkan polanya. Pola di sini penting, pola. Misalnya di dalam kotak itu 4. Karena saya juga sambil memikir ini karena kan sebenarnya juga soal pembahasan. 12, 10, 4, 5, 7. Kira-kira berapa ayo? Kita sambil menebak-nebak juga. Nih, lihat polanya. Berapa ya? 12 kurang 5, 7. 10 kurang 5, 5. Karena bisa dapat 4 ya? 24 kurang berapa di sini? 24 kurang 10, 14. 20 kurang 10, 10. Kenapa bisa 4, Di? Coba beda, lihat beda. Kira-kira 12 kurang 2, 10. 10 kurang 3, 7. 7 kurang 4, 3 sih, dan masuk. Apa kira-kira polanya ya? Ayo. Kenapa bisa dapat 4 di dalam? Karena Ayo coba kita. 2, berapa ya di sini? 10 kurang 5, 4. 5. 10 kurang 5, 5 ya. 5. Kira bisa 4. 12 kurang 7, 5 juga. Kenapa ya? Kira-kira kenapa bisa 4 ya? 10 kurang 7, 3. 12 kurang 5, 8. 7. Oh, ini tahu nih. Lihat coba deh. 10 kurang 7 berapa? 3 toh? 3. 3. 12 kurang 5, 12 ke 7. 7 kurang 3 tadi. 7 kurang 3. 4. Nah, itu caranya. Jadi kurang dulu toh ini 10 kurang 7, baru 12 kurang 5, baru kurangi lagi hasil dari tadi. 7 kurang 3 sama dengan 4. Paham? Paham jadi Bagaimana itu, Pak? 10 kurang 7, tulis ke catatan tanah, enggak bisa pakai bolpen di sini, harus di save dulu. 10 kurang 7. 10 kurang 7 sama dengan 3 ya toh? Nah, terus tulisan baru lagi. 12 kurang 5 sama dengan 7. 7. Nah, 7 kurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 4.
Nah, itu. Nah, sekarang kira-kira di kotak ini yang tanda tanya berapa? Tunggu, tunggu, tunggu. Dua puluh kurang 14. 10 kurang Tuh, Asih juga mengerjakan di gede. Iya, Kak. Oke. 7 plus 4. Ini ke sini kurang jadi 3. Sesuaikan juga, nah itu tadi 20, berarti 20 kurang 14, 24 kurang 10. Oh, tunggu, 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 tunggu. Dua puluh kurang 6. 14. 6, Kak. Dapatnya berapa? 6. Bagaimana cara menghitungnya? Kurang apa? Apa yang dikurangi dan berapa Oh, hasilnya? kalau saya 20 kurang 14. Oke, 20 hasilnya 20 kurang 6. 14 sama dengan 6. Oke, Terus terus 24 kurang 10 hasilnya 14. Terus saya kurang lagi 14 kurang 6 sama dengan 6. Terus enggak? yakin. Yakin 14 kurang 6 sama dengan 6. 8, 8 astaga. Iya, dapat gitu. Astagfirullah. Jadi begitu deh. Ada soal-soal begini biasanya keluar di UTBK kayak soal-soal kayak begitulah. Jadi jawabannya Ceta di sini. Nah, Oke. sama. Coba kita lihat nomor 16 kayak begitulah ini. Nah, maunya kayak begitulah soalnya kalian selesaikan misalnya kalau kalian soal-soal begini dapat kayak begini ya. Nah, terus kita kita skip ya ke soal PU. Sekarang kalian mau spill soal yang mana lagi? ASI, siapa tahu ada ASI. Mau Asih apa coba gitu. yang mana soal apa? Sisa apa tadi ya? Sisa literasi ya sama kuantitatif. Apa itu? Mau di spill dong soalnya yang kira-kira Kariska bisa Yang mana aku tahu. tahu. Literasi ya? PU. Literasi. PU. Eh, Udah PU anu. Vero. apa dia? Literasi Bingung mau, gue, Kak. literasi mau. Nih, literasi ya. Literasi bahasa Inggris. Kalian gimana bahasa Inggrisnya? Suka bahasa Wow, Inggris? so perfect. Oh, kalau bahasa Inggris saya nanti kalau bahasa Inggris nanti tes tuh menurut kata hatiku gitu, Kak. Saya saya. Yes, no, yes, no. Iya, pokoknya kita mami ya, terkit. Ini dari tahu keberuntungan kita deh. Biasa ada orang yang pintar sekali tapi akhirnya nggak lolos Ki. Tapi ada yang kayak biasanya biasa-biasa jadi lolos Ki gitu. Keberuntungan main juga. Termasuk kalian menjadi orang-orang yang beruntung ya nah. Amin ya. Amin, ya Allah. Amin. Oke. Ya beginilah muncul-muncul soal bahasa Inggris kayak tentang what is the topic of the passage? Kemudian begitu kayak the word manual in paragraph 1 means begitu. The following statement kayak begitu-begitu soalnya. Seperti itu kayak intinya yang kayak begini. Kalian bersalawat bersalawat pam ya setiap menjawab jawaban. Wow. Tuh. Dengan menurut keyakinan masing-masing gitu ya. Ini 20 nomor soal seperti ini. Ini sampai berapa ini tuh? Porsi soalnya juga di sini 20. Berarti memang porsi soalnya SNBT 20 lah per subtes gitu. Literasi bahasa setelah literasi bahasa Indonesia. Nih, ya kayak kembali lagi kayak PBM begitu. Cuma memang kayak bahasa Indonesia banget ini lah. Nih. Kalimat yang menjadi perbaikan, inti kalimat. Lebih banyak itu kalian kerjakan soal 160. Ya Allah. Apa tidak gila? Intinya kalian jangan dengar kata orang, nah bilang
susah lah sebegitu, susah susah sebegitu. Pokoknya maksimalkan saja kemampuan tak, karena orang punya kemampuan yang berbeda-beda. PK, Enjoy aja. iya, enjoy saja. PK kayak tadi saya jelaskan ya, kayak begini-begini, aljabar, fungsi kuadrat, ada juga trigonometri, Dena. Terus Anda sempat jelaskan trigonometri, tapi semoga ya pakai kayak keyword masing-masing lagi. Oke, gitu ya. Kalian sepuluh soalnya kalian pelajari saja di linknya. Saya sudah kasih bentukan soal-soalnya. Oke. Oke, sekarang Karissa mau kasih dulu link untuk kalian memberikan kata-kata. Kata-kata. Kata-kata untuk selama ini ya, 4 pertemuan. Biar Karissa juga kembali mengoreksi apa yang kurang. Nih, silakan isi Asih dan Up Indah. Nih, oke. Kalian bebas mau kasih kata-kata atau kalimat apa selama kesan-kesan di lesnya Kariska. Baru kita dokumentasi. Kesan dan pesan ini, Kak. Mm-mm. Kesan dan pesan. Bilang ya kalau sudah baru kita dokumentasi. Ambil picture. Oh, kenapa nggak bisa tulis teksnya? Nggak bisa diketik. Gak bisa kah? Tidak bisa. Kalau Asih gimana? Bisa? Belum kok. Bisa di teksnya? Bisa. Gak bisa? Teks jawaban panjangnya nggak bisa ini diketik. Oh, teks jawaban panjang ya? Iya, untuk menjawabnya nggak bisa. Wah, astaga, coba banyak kali saya coba lihat dulu. Ini sebelum A tuh kayaknya. Oh iya, wajib diisi. Yang lain bisa, Ji? Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan kupat pati. Irsa. Oh, jangan kupat pati. Itu menyalahkan. Ini kok.
nggak bisa nih. Ya bisa kok. Wait, wait. Kalau asing nggak bisa juga. Itu kak saya jawab di sini saya jawab Gimana? Gimana kita jawab? di samping soal, di samping soal, Di samping di soalnya. samping ini. Nggak apa-apa di situ nih. Di situ nih dijawab. Oh di Di situ mana? saja kak. Iya, di situ bisa aja jawab. Di soalnya baru di bawah tuh, baru kasih ke Ano. Di bawahnya. Oh, Bisa juga kalian kirim. Tidak, jangan kirim sekali per orang. Gimana? Sudah sih? Kak, bagaimana cara kirimnya ini kak? Wait, wait. Langsung saja klik itu tanda panah sampingnya titik tiga, baru simpan. Tanda panah, baru titik tiga, dan sampingnya titik tiga. Sudah, Mi? Oh iya. Oh iya, ternyata ini. Oke, oke. Oh, di sini langsung terbaca. Oke, oke. Langsung terbaca di sini.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Jambi diganggu-ganggu karena langsung terbaca di sini. Saya langsung bisa lihat. Tapi malu guys, guys. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak Ya, apa-apa. Gak apa-apa, lanjutkan. malu kakak. Gak apa-apa, karena saya tidak baca, Bi. Ya, Karena saya lihat-lihat ini. Titik tiga terus di apa ini, Kak? Sudah, Mi. Nggak. Langsung jika lihat di sini. Sudah, Mi. malu kak. Oke. Oke, terima kasih ya sudah memberikan Kariska pesannya. Iya kak. Oke deh, terima kasih. Oke, kita dokumentasi dulu. Baru setelah itu Kariska kasih pesan-pesan untuk kalian. Yuk, dokumentasi dulu. Oke, kita mulai. Satu, dua. Gimana? Oke, lagi. Gini. Nggak lagi. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terakhir untuk Kariska, terima kasih sudah memilih Kariska untuk mengawali kalian selama 4 pertemuan. Semoga tanggal 27 kalian dilancarkan ujiannya. Kariska kasih tahu, Kariska minta kasih tahu perasaannya ya setelah ujian ya. Kariska mau tahu apa kalian merasa mudah atau kalian merasa kendala, tapi apapun itu kendalanya. Yang penting kalian sudah sampai sejauh ini mau ujian UTBK karena kalian pejuang SNBP kemarin. SNBP juga Iya, kemarin. Kalian daftar SNBP? ASI juga? saya daftar. Enggak kak. Udah masuk ya kok. ASI juga? ASI tidak daftar SNBP? Enggak kak. Oke, enggak apa-apa. Berarti ASI baru berjuang di SNBT, enggak apa-apa. Intinya kalian SNBT kalau misalnya kalian gagal kita tidak tahu ya, semoga kalian masuk orang beruntung yang lolos SNBT, tapi kalau semisal nanti kemungkinan buruk terjadi, kalian waspada saja, was-was juga, kayak bilang saja sama diri kalian, yang penting kalian sudah coba Mito, pokoknya enjoy lah, maksudnya Karisma juga ada di posisi kalian, intinya apapun itu hasilnya kalian sudah coba, dan itu yang paling penting sih dari proses bertumbuh, itu paling penting, yang penting kalian sudah coba. Dan terakhir, jangan pernah bilang gagal ke SNBT, gagal makin sukses, gagal makin masuk PTN, dibanding-bandingkan sama diri kata mantan bilang, dia masuk di sini kayak begini. Pokoknya, tutup nih telinga baik-baik sekarang, karena itu banyak sekali pasti orang-orang kayak bilang, kayak kayak tinggi sekali mimpi mau aku masuk jurusan begini, baru kau begini di caramu di sekolah, begini di caramu belajar. Kayak biasa tuh kan ada orang-orang berpikir begitu tuh, kayak cerita-cerita begitu, kayak kayak mau aku masuk psikologi atau mau aku masuk kedokteran baru udah pernah aku begini, udah pernah aku ikut-ikut begini. Kayak nilai skormu juga begini, udah terlalu pintar Joko di sekolah, baru pilih kok jurusan ini. Karena banyak sekali cerita-cerita begitu biasanya. Teman-temanku kedokteran kayak banyak sekali dianggap enteng dan sebagainya. Intinya jangan ya. Pokoknya kita punya kedua tangan untuk tutup telinga. Jangan kayak mau kasih masuk di dalam hati kita. Intinya kalian buktikan sama diri kalian. Jangan kayak merasa kayak apa namanya ya, kayak apa yang kita lakukan ini motivasi kita untuk orang lain. Jangan, motivasi kita itu harus ke diri sendiri gitu. Itu sih dari Kariska. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan, mungkin di tahun nanti kita akan bertemu lagi. Intinya Kariska mohon maaf jika Kariska masih banyak kekurangannya. Kalian semangat berjuang, semoga kalian lolos di jurusan kalian mau, Amin. entah itu dimanapun. Kariska tunggu SW kalian, SG kalian, Instastory kalian yang mungkin kalian, wah ternyata April sudah di sini, ternyata Indah sudah di sini, gitu. Ini ya, jangan lupakan Kariska ya. Jangan lupakan Kariska, walaupun kita cuma 4 kali, tapi jangan lupa Kak. Asal kayak, kita sudah sama-sama belajar setiap malam, gitu ya. Intinya Kariska kalau misalnya tiba-tiba love story, berarti kangen ke alam sih, kangen sama masa-masa kalian belajar, begitu. Ini ya, jangan ada yang sombong. Nah, kalian sudah masuk di Oke, jurusan Kak. kedokteran Unhas, psikologi Unhas, tiba-tiba kalian kayak tidak anggap Kariska kayak, kisah sakit hati loh. Oke,
ininya. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu berikutnya ya. Kariska mohon maaf dan terima kasih. Selamat beristirahat untuk kalian. Kuatkan mental dan fisiknya. Itu saja dari Kariska. Oke? Ada Oke, pesan kata-kata dari kalian sebelum kita menutup? Cukup? terima kasih sudah sabar dalam menghadapi kami berdua, Kak. Oh, ulang dulu. Kariska mau Oke, kenapa? Terima kasih sudah sabar dalam menghadapi kita berdua. Oke, kalau Aziz, selain itu. Kalau saya, Hmm, em, kayaknya sama sih, indah. iya nanti Kariska baca Sudah lewat sini sabar. saja. Oke, kalian sudah mengisi di form nanti Kariska baca. Oke, terima kasih kalian. Sampai bertemu lagi, Dena. Intinya Sampai jangan jumpa di les sombong. privat selanjutnya. Ya, hubungi saja Kariska. Dadah. Oke, dah. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Malam. Terima kasih, Kak. Iya.